Ustaz, Ya, aneh antum jadikan host ya. iya, bermenit. Waktu bermenit sampai jam berapa ini? Jumatan. Lukman. Ya. Berapa menit waktunya? Jalan. Ya. Jam 8 ya. Dapatnya ya. Ya, Ustaz, mangga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Madrasah Jakarta, Bapak Arsam Syudan BD. Yang saya hormati Bapak Sofian Dali, PD, para wakil di segala bidang, Bapak dan Ibu Guru, siswa-siswi Madrasah Jakarta. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam majelis taklim kajian kitab Ta'lim yang sekian lama terhenti walaupun lewat virtual ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja kajian kita ya, kitab Ta'lim la hadrat Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala washabihi zurriyati wa qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi ulumi barakati syai'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana ustazuna Syekhul Imam Sadiduddin Asyirazi yang mempunyai kitab, lihat halaman 17 pojok atas paling kiri baris kedua. Yang memegang kitab Ta'limut Ta'lim silahkan anak-anakku, halaman 17 baris kedua pojok paling atas yang pinggir. Sudah? Ada yang megang kitab enggak? Ada? Ada Pak Ustadz. Ada. Ya, sudah ketemu belum? Wa kana ustazuna Asy-Syekhul Imam Sadiduddin Asyirazi. Ada? Udah ketemu? Ya udah. Udah Ustadz. Ya, oke. Simak ya baik-baik ya, resapi ya. Yang saya jelaskan resapi. Biar kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah nantinya. Wa kana ustazuna Syekhul Imam Sadiduddin Asyirazi, dan ada guru kita Syekh lagi imam namanya Sadiduddin Asyirazi. Jadi ya. Yaqulu berkata, ini Syekh Zainuddin ya berkata, qala masyaikhuna, telah berkata guru-guru kita. Nih perkataannya guru-guru kita nih. Artinya kalau guru-guru kita ini nyambung kepada gurunya terus ya sampai ke atas, itu karena masyaikhuna ini jamak. Jadi banyak guru ya. Berkata guru-guru kita, man aroda ayakuna ibnuhu aliman. Man aroda barang siapa yang ingin ayakuna ibnuhu, bahwasanya ada anaknya itu aliman, ialah menjadi orang yang alim, payan bagi, maka seyogianya atau sepantasnya ayyura'iyal ghuraba, sepantasnya itu ialah menghormati ya, menghormati ghuraba ini, ayyura'iyal ghuraba, memelihara kehormatan minal fuqaha, dari ahli fikih.
Jadi menjaga kehormatan fuqaha ahli fikih, jaga kehormatannya. Wa yukrimahum, dan memuliakan mereka ahli fikih. Wa yu'azzimahum, gitu ya. Ya, dan mengagungkan mereka ahli fikih. Wa yu'tiyahum, dan memberikan kepada mereka ahli fikih syai'an sesuatu. Nah, itu ya. Jangan menyakiti, jangan bahasanya jangan longor ya, songong gitu ya. Ini jaga kehormatannya ahli fikih. Kalau pengen anak kita menjadi orang alim, artinya apa? Jaga kehormatan guru, ya hormat pada guru, patuh pada guru. Kalau pengen jadi orang alim. Ya. Wa illam yakun ibnuhu aliman, maka jika tidak ada anaknya itu yang menjadi orang alim, yakunu hafiduhu aliman. Bisa jadi ada kalanya itu ya cucunya nanti yang menjadi orang alim. Misalnya kita sebagai orang tua atau kalian nantinya mengharapkan dirinya alim, tahu-tahu nggak alim. Bisa jadi nanti anaknya yang menjadi orang alim. Kita berharap anaknya nggak jadi orang alim, bisa jadi cucunya yang menjadi orang yang berilmu, itu ya. Wakana yakunu hafiduhu aliman, gitu ya. Bisa jadi cucunya atau keturunannya menjadi orang yang alim. Lanjut. Wa min tauqiril muallimi alla yamshi amamahu, dan diantar termasuk ya menghormati guru itu, hormati orang yang berilmu, alla yamshi amamahu, ya jangan berjalan di depannya. Ya, jangan berjalan di depannya. Jadi kita berada paling tidak mengiringi atau di sampingnya, jangan mendahului orang yang berilmu. Ini termasuk ya menghormati ya orang yang berilmu atau guru. Ya kalau bahasa kita murid guru lah, jangan berjalan di depan guru. Ya. Atau mendahului guru berjalan. Kalau kita kan enggak, kadang-kadang lari di depan kita, gitu ya. Nih, supaya anak-anak menjaga ya menghormati gurunya. Di antaranya itu ialah jangan berjalan di depan guru. Wala yajlisa makanahu, ya, dan tidak duduk di tempat duduknya guru. Gitu ya. Kalau tempat duduknya guru jangan didudukin. Ini termasuk menghormati atau memuliakan guru. Kalau kita kerjakan itu bisa jadi kita nanti nggak dapat ilmu yang manfaat dan berkah, gitu ya. Ini sangat mendasar sekali penjelasan ini ya, kitab Talmud Talim ya tentang belajar. Wala yabtadi al kalam, dan tidak memulai omongan indahu, ya. Jangan memulai omongan ya di sisi guru illa biznihi, kecuali dengan izin guru. Kalau guru belum izinkan ngomong, ya jangan ngomong. Kebanyakan kita belum disuruh bertanya, udah nyeloteh duluan, nanya duluan, gitu ya. Ya nggak apa-apa lah, itu dari kalau dari kitab Ta'limut Ta'lim menunggu izin guru dulu ya, baru silahkan berbicara. Lanjut, wala yuksirul kalam, dan jangan banyak ngomong indahu di sisi guru. Ini ngomong mulu ngomong, gitu ya. Jangan banyak ngomong. Wala yas'ala syai'an inda malalatihi, jangan bertanya ya. Jangan bertanya sesuatu inda malalatihi ketika guru itu keadaan lelah, ya dalam keadaan penat, lelah, itu jangan ditanya. Ya. Jangan ditanya guru dalam keadaan seperti itu. Itu termasuk juga menghormati ya, termasuk taukir kepada guru. Wayuro'il waktu, dan memelihara kepada waktu, ya lihat waktunya. Kalau misalnya gurunya lagi sibuk, ya jangan. Kalau gurunya ada pekerjaan lain, ya jangan, kecuali kalau diizinkan, gitu ya.
Wala yadukal baba bal yasiru hatta yakbal yasbiru hatta yakhruja gitu ya. Jangan mengetuk pintu. Jangan mengetuk pintu. Tungguin bal yasbiru, bahkan harus bersabar. Ya, hatta yakhruja, hingga guru itu keluar. Maling juga ditanya. Apa? 2 kali Ngomong nanya. tuh. Ya, Yang Pak. paling siapa gitu. 2 kali nanya. Nah, Pak, aslinya bukan Pananda, Pak siapa gitu. Dari siapa apa gitu. Ada Darda juga. Iya, namanya siapa nih? Dia bilang dia namanya. Oh, dia. Kelas berapa bilang? Kelas 12, Pak. Kalian di mana? Di mana 21? Dia bilang setahun lagi lulus, Pak. Oh iya. Kakaknya siapa? Kakaknya kuliah di mana? Dia bilang di apa? Unsur ya. Terus kakak yang keduanya di daerah situ lebih lupa yang intinya. Yang bilang nggak lupa. Iya. Ngobrol aja. Oh, ada suara itu, suara siapa ya, Nak? Aiman, Aiman. Dimut dulu, dimut ya. Dimut. Dimut dulu, dimut. Ya. Bisa lanjut. Yang ada suara dimut dulu, Nak. Dimut. Dimut. Ya, Ustaz, sudah tidak ada suara, Ustaz. Dilanjutkan, Ustaz. Mari kita lanjut ya. Ya. Falhasilu annahu layat turubido ya layat luburidohu. Ya, maka yang menjadi pokok itu bahwasanya murid itu yat luburidohu itu mencari ridhonya guru. Mencari ridhonya guru itu yang paling pokok. Ya, bagaimana caranya supaya guru itu meridhoinya itu ya. Waya jatanibu suktuhu, dan menjauhi marahnya guru. Mencari ridho guru, ya menjauhi marahnya guru. Ya. Wayam taslamru, dan melaksanakan perintah guru. Melaksanakan apa yang guru perintah. Ya. Yang pertama, tadi yang pokok itu ialah mencari ridhonya guru, menjauhi kemarahan guru, dan melaksanakan perintah guru. Ya. Fi ghairi maksiatillahi ta'ala, pada perintah selain ya bermaksiat kepada Allah. Kalau perintah bermaksiat kepada Allah siapapun, ya jangan diturutin siapapun yang memerintahkan. Walaupun orang tua kita, ya guru memerintahkan kita itu misalnya bermaksiat kepada Allah. Contohnya apa? Ini nak, kamu nyopet roti di warung. Nah itu kan perbuatan yang dilarang. Maksiat kepada Allah, maka jangan dikerjakan walaupun yang memerintahkan orang tua atau guru. Kalau perbuatan-perbuatan yang bukan maksiat kepada Allah ya harus dilaksanakan. Wala ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Tidak ada ketaatan ya bagi makhluk itu la ta'ata li makhluqin, tidak ada ketaatan bagi makhluk fi masyiatil khaliq, di dalam berbuat maksiat kepada sang pencipta yaitu Allah. Ya. Jadi la ta'ata li makhluqin fi masyiatil khaliq. Tidak ada ya taat kepada manusia atau kepada makhluk ya untuk bermaksiat kepada sang pencipta. Jangan dilakukan kalau perbuatan itu maksiat, walaupun yang merintah itu orang tua atau guru. Wa min tauqiru auladihi,
juga termasuk menghormati guru itu ialah menghormati anak-anak guru. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi. Nih susunannya khobar muqaddam mubtada muakhar. Dan ialah termasuk ya menghormati guru, adapun menghormati anak-anak guru. Ini susunannya dalam nahwu khobar muqaddam mubtada muakhar. Wa ma yata'allaqu bihi, dan orang yang berkaitan dengan guru. Ya, bisa jadi orang tua guru, ibunya guru kita, terus pamannya guru kita, itu kan yang berkaitan dengan guru namanya. Wa ma yata'allaqu bihi gitu ya. Jadi bukan hanya gurunya saja kita muliakan, anaknya juga kita muliakan, orang tuanya juga kita muliakan, pokoknya keluarga dari guru itu kita muliakan, gitu ya. Ini sangat sekali nih, ta'lim ta'lim. Kalau kita amalkan luar biasa, mengamalkan ta'lim ta'lim mampu, ya luar biasa. Kita pun akan menjadi orang yang luar biasa. Wa kana ustazuna Syekhul Islami Burhanuddin Shahibul Hidayah. Dan ada ustadz kita, Syekh Islam, ya udah Syekh ya orang Islam gak sih, Burhanuddin, namanya Burhanuddin, Shahibul Hidayah, nih orang yang banyak yang memberi hidayah, artinya memberi pelajaran, ya, supaya orang itu tersadar dari perbuatannya. Yahki berhikayat, nih saya Burhanuddin berhikayat. An-Nawahidan, bahwasanya asal seorang min kibari a'immati Bukhara, dari pembesar imam-imam ya Bukhara, itu nama negeri. Karena yajlisu ada ya yajlis duduk, pembesar duduk, majelis adarsi di tempat ya tempat kajian pelajaran. Wa kana yakumu, dan ada saya itu yakumu berdiri fi kholalid darsi, di sela-sela pelajaran, di tengah pelajaran berdiri. Ahyanan, kadang-kadang. Kalau ada ahyanan di belakangnya begini, berarti kalimatnya itu bukan sekali berdiri. Ya. Dia berdiri, duduk, berdiri lagi, duduk, berdiri lagi, itu ahyanan. Namanya ya, ahyanan. Kadang-kadang. Wasa'alu, dan mereka para pembesar bertanya anhu, ya dari Syekh itu. Wayakulu, dan menjawab Syekh, inna ibna ustazi, bahwasanya anak laki guru saya yalabu, sedang bermain masibyan pisakati, sedang bermain bersama teman-teman lakinya pisakati di jalanan. Ya. Faiza ra'aituhu, maka ketika saya lihat kepada anak guru saya itu, saya berdiri lahu, untuk memuliakan, ya lahu, untuk anak guru saya itu taziman, sebagai tazim li ustazi, ya kepada guru saya itu ya. Jadi ada anaknya saja, anak guru kita sedang bermain bersama temannya di jalanan, lalu saya itu melihat berdiri, lagi sedang kajian ilmu berdiri, ya untuk taziman, ya taziman, ya kepada anak ustadz, kepada anak guru, ya. Kalau kita mah jangankan anak kita, guru kita aja kita kagak ta'zimu ya. Makanya kalau ngikutin kajian ini hebat dah, hebat. Makanya harus dipelajari, harus diresapi gitu ya, dan diamalkan. Bukan hanya sekedar tahu, tapi harus diamalkan kandungan kitab Ta'limul Muta'allim. Ini banyak orang-orang yang berhasil itu, ya tentunya bukan berhasil di bidang keduniaan saja, ya fid dunya wal akhirah, ya karena ya mempelajari dan mengamalkan isi dari kitab Ta'lim ini, Ta'limul Muta'allim. Wal qadi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, ya,
Ini ada wakananya, kagak biasanya ada kananya, wakananya ada ya. Di kitab kalian yang punya kitab ada nggak ada wakananya itu? Di sini langsung waqadil 5 Fakhruddin Al-Arsabandi. Oke, kita lewatin saja. Dan ada ya Hakim Fakhruddin, lagi Imam Fakhruddin Al-Arsabandi, karena Roisul A'immah, ada itu. Karena Roisal A'immati ada Syekh Fakhruddin itu, yaitu ialah pemimpin imam-imam di Marwah, di Marwah. Ini Marwah nama daerah. Marwah nama daerah. Wa kana sultanu yatarimahu, dan ada para sultan itu ialah menghormatinya. Wa yatalihiromi, dengan puncaknya penghormatan. Ya, bahasanya kita sampai habis, ya sampai habis kesopanannya itu ya, memuliakannya sampai habis rasanya gitu ya. Wa kana yaqulu, dan ada ya, yaitu berkata, innama wajadtu hazal mansiba, hanya saja saya dapati ya kedudukan ini bihurmatil ustazi, sebab menghormati guru. Ya. Jadi Syekh Fakhruddin ini pimpinan para imam, pembesar para imam di negeri Marwah, di daerah Marwah. Itu dihormati oleh para sultan, para pemimpin. Dan beliau mengatakan kemuliaan itu dapat ya sebab menghormati guru itu. Menghormati guru. Pak ini maka sesungguhnya saya kuntu akhdamu, saya itu menjadi khodam. Akhdamu ustazi, menjadi khodam pelayan guru saya. Al-Qadi Aba Yazid Dabusi, ya hakim, ya ini hakim Al-Qadi itu kalau dulu itu kalau para zaman ulama itu Al-Qadi itu ya bukanlah bahasanya hakim, orang-orang yang pintar di agama, ya, yang menguasai di bidang agama itu ya, apa namanya, ilmu fikih dan sebagainya, maka disebut qadi, namanya Abu Yazid Ad-Dabusi. Wa kuntu, dan ada saya itu akhdamuhu, menjadi pelayannya, ya wa atbahu, dan memasak to'amahu, kepada makanannya Syekh Abu Dobas, ya Abu Dobas, Abu Yazid Ad-Dobus itu ya. Wala aqulu minhu, dan saya tidak memakannya, minhu, dari makanan itu. Ya. Ini saking apa namanya ya, relanya, ikhlasnya melayani, menjadi pelayan guru, ya sampai menjadi orang besar. Karena ia memuliakan, menghormati guru, sampai ia pun menjadi orang besar. Wa Syekhul Imamul Ajallu Samsul A'immatil Halwani, ya juga, dan Syekh Imam Samsul A'immah Al-Hilwani, jadi mataharinya umat. Jadi orang hebat ya. Qad kana kharaja min Bukhara, ya sungguh ada Syekh Hilwani itu kharaja min Bukhara, keluar dari negeri Bukhara. Wa sakana fi badil qura, dan menetap di badil qura, di sebagian desa, ayaman, beberapa hari, biha disatin, ya dengan hadis ini, dengan apa ya, hadis ini dengan apa, bukan pelajaran hadis ya, ini dengan urusannya ya. Waqa'a, terjadi, lahu, ya kepada saya itu, waqad zarathu talamizu, dan sungguh berziarah saya itu talamizu, siapa, murid-muridnya. Ghaira Syekhul Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji, selain saya Imam Al-Qadi Abu Bakar Az-Zarnuji. Nah ini murid-muridnya ini berziarah kepada Syekh Al-Wani, posisinya itu namanya ya, Syekh Al-Wani, tapi
Abu Bakar Az-Zarnuji ini tidak menziarahi. Faqala lahu, maka bertanya lahu kepada Abu Bakar Az-Zarnuji hina laqiyahu, ketika berjumpa dengan Abu Bakar Az-Zarnuji. Saya bertanya, limaza lam tazurni, kenapa kamu enggak menziarahi saya? Nah, ini guru bertanya kepada Syekh Abu Bakar, karena Abu Bakar Az-Zarnuji enggak berziarah kepada gurunya. Faqala, maka menjawab ya Syekh Zarnuji, kuntu masgulan, saya sibuk bihidmati alwalidati, dengan melayani, sebab melayani ibuku. Ya, ini jawabannya Syekh Abu Bakar Zarnuji ketika ditanya oleh Syekh Alwani gurunya. Qala turzaqal umur, ya berkata ya Syekh Alwani ini diberikan rezeki umur, umur panjang maksudnya. Wala turzaqu ronak darsi, dan tidak diberi rezeki ya manisnya belajar. Nah, itu kata gurunya Syekh Abu Bakar Az-Zarnuji. Karena tidak menziarahi guru, ditanya bahwa Syekh Zarnuji dia melayani ibunya. Lalu kata gurunya Abu Bakar Zarnuji, Syekh Alwani menjawab, berkata, kamu diberkahi, diberi umur panjang, tapi tidak diberi manisnya belajar. Wa kana kadzalika, dan ada memang begitu, demikian kenyataannya. Fa innahu, maka sungguhnya Syekh Zarnuji kana yaskunu fi aksari awqatihi, ia berdiam ya di waktu banyak, di paling banyak waktu-waktunya fil qura, di suatu daerah, ya di desa, walam yantazim lahu dars, dan tidak fokus lahu bagi Abu Bakar Zarnuji pada pelajaran, nggak terfokus. Itu akibat ucapan dari gurunya Syekh Alwani, karena Syekh Abu Bakar tidak menziarahi gurunya. Faman ta'azza minhu ustazuhu, maka barang siapa menyakiti minhu orang itu ustazu, siapa gurunya, yuhramu barakatal ilm, maka diharamkan keberkahan ilmu, wala yantabihi, dan tidak bermanfaat bihi dengan ilmu illa qalilan, kecuali sedikit. Nah, ini hati-hati siswa-siswi MAN 21 Jakarta, kita siapapun yang merasa mempunyai guru, jangan sekali-kali menyakiti guru. Kenapa? Kalau kita menyakiti guru, maka Allah haramkan keberkahan ilmu, dan diberikan ilmu yang manfaat cuma sedikit, gitu ya. Sayang kalau kita capek-capek belajar dari bahasanya dari TK, dari PAUD terus sampai perguruan tinggi, mempunyai titel brerot kayak gerbong kereta, gitu ya. Udah kebanyakan, tapi kita menyakiti guru, nah hati-hati. Nah, ini berkahnya ilmu sedikit, ya nggak ada haram, diberikan keberkahan, malah yang diberikan itu yang sedikit ilmunya, manfaat sedikit. Padahal kita itu harus mempunyai atau mencari keberkahan, ridho Allah dan keberkahan. Berkah itu kan definisinya ziyadatul khair, bertambah baik. Jadi kalau kita mempelajari pelajaran apapun tentunya bertambah baik logikanya, bukan bertambah jelek atau bertambah jahat, gitu ya. Logikanya seperti itu. Kalian dididik misalnya bukan tambah bobok, sebetulnya tambah bagus, ya terutama di bidang akhlaknya, gitu ya. Pelajarannya pun juga kalian tambah pinter, tentunya tanpa mengetahui, gitu ya. Tambah luas pengetahuan, bukan malah tambah bobrok, bukan tambah hancur akhlaknya, gitu ya. Repot kalau semacam itu. Ya, kalian itu harus muhasabah, ngoreksi diri, gitu ya. Ngoreksi diri seperti apa? Ya, pendapatan belajar itu apa? Jangan sampai sekolah di MAN 21 3 tahun nggak dapat bolehan apa-apa, gitu, nggak ingat sama sekali pelajaran. Nah, ini repot. Yang seharusnya ilmu itu ya di alia kalian sudah kuasai, ya tahu-tahu hilang begitu saja, ya
tidak membekas. Nanti ketika masuk perguruan tinggi, apa dong bekalnya? Ya, ini seharusnya di MAN kalian sudah mempunyai bekal untuk melangkah selanjutnya, tahu-tahu kalian tidak mempunyai bekal. Ya. Makanya hati-hati, ya, banyaklah belajar. Saya jelaskan ilmu itu ya kasoid, seperti binatang buruan, al ilmu kasoid gitu ya. Sedangkan ikatan ilmu itu ialah catatan atau buku atau kitab. Bagaimana kalau kita mempelajari lupa, ya kita buka lagi biar ingat gitu. Lupa lagi, ya kita buka lagi, kita pelajari sampai terikat. Masih lupa juga, nah berpikirlah. Nah saya dengar itu ya, jangan saya waktu itu sakau tu lawakin suahibzi, farsyadani latarkil masih itu ya. Sakau tu lawakin saya ngadu kepada guru waki. Suahibzi, ya jeleknya hafalan saya jelek nih, saya laporin guru saya, kenapa sih hafalan saya jelek, kagak bisa-bisa, kagak hafal-hafal. Farsyadani, maka menunjukkan kepadaku tuh saya waki ilatar kilmasi, ya untuk meninggalkan maksiat. Ternyata maksiat ini ya sangat dominan mempengaruhi ingatan kita. Artinya ilmu itu gampang lepas. Kadang kita belajar dapat ketika itu, keluar pintu kelas lupa. Nah itulah. Apalagi nanti udah di rumah, gitu ya. Masih di sekolah saja kadang-kadang lupa apa yang tadi kita pelajari. Nah itu sudah berpikir. Bisa jadi itu ya banyak berbuat maksiat. Kalau di kitab Sulamut Taufik, ya kajian fikih tasawuf, nah ini kita bingung, kita nggak bergerak hidup. Karena potensi maksiat bagi manusia itu ya di mata, mulut, telinga, tangan, kaki. Pongkolnya artinya pusatnya itu ialah hati. Gitu. Hanya hati-hati. Lanjut ya. Innal muallima wa tabiba kilahuma. Sesungguhnya orang yang berilmu wa tabiba dan dokter. Kilahuma ya. Tiap-tiap keduanya layan sohani. Ya tidak memberi nasihat keduanya. Izahuma apa keduanya lam yukromat, tidak dimuliakan. Ya. Innal muallima wa tabiba kilahuma layan sohani izahuma lam yukroma. Orang yang berilmu, seorang dokter tidak akan memberi nasihat keduanya kalau tidak dimuliakan. Kalau tidak dimuliakan, gak bakal dinasehat. Fasbir lidaika, maka bersabarlah dengan penyakitmu. Ya, in jafota tabibaha, jika engkau mengingkari ya tabibaha pada dokter. Wakna, dan bersabarlah, la terimalah bijahlika dengan kebodohanmu. In jafota mu'allima, jika engkau menyakiti atau mengingkari orang yang berilmu. Sekarang begini, ada orang bertanya kepada guru atau minta nasihat lah. Begitu minta nasihat, dinasihati nggak diterima. Itu. Dia nggak menerima tapi minta nasihat, nggak nerima. Nah ini kan repot. Ya. Padahal dia yang minta nasihat. Begitu juga minta fatwanya. Begitu fatwa nggak diterima. Walaupun fatwa itu bahasanya bagi yang berfatwa itu ialah wajib menjalankan apa yang difatwakan, yang mendengarkan fatwa itu tidak wajib menjalankan apa yang difatwakan. Artinya orang yang mendengar fatwa ini masih bisa berpikir apakah itu bagus atau tidak itu ya. Tapi bagi yang berfatwa wajib melaksanakan atau menjalankan fatwanya gitu ya. Tapi kalau sudah minta seperti itu ya seharusnya diikuti gitu loh. Misalnya ada, bagaimana sih orang bertanya cara-cara taubatan nasuha, taubat yang baik. Lalu kita beritahu, pas gitu dipikir-pikir berat urusannya ini ya. Harus meninggalkan ya perbuatan diantaranya itu menyesali perbuatan yang ia
kerjakan gitu loh. Rasanya berat. Akhirnya cuma minta saja, ya bicara taubat nasuha, tapi ketika diberitahu mereka tidak menjalankan. Ini sama saja, ya masuknya kuping kiri, keluar kuping kanan, coblos. Ya. Jadi kalau semacam itu bukan tidak ada hikayatnya, ada. Ada kalau tidak salah di kitab Usfuriyah. Saya pernah membaca itu ada laki-laki kerjaannya itu ialah mengumpulkan tengkorak kepala manusia yang sudah mati. Lalu ditusukkan satu-satu tengkorak itu telinganya dari kanan ke kiri. Terus ya dia cari, dia kumpulkan sampai ia dapatkan kalau ditusuk telinganya itu, tengkorak telinganya itu nggak tembus, dia pisahkan. Apabila tengkorak kepala itu ditusuk, ya dari telinga kanan ke kiri tembus, lah dia lemparin. Dia nggak mau lihat. Kenapa? Karena ketika tengkorak itu dari kuping kanan dia tusuk tidak tembus, nah ini orang berarti yang mendengarkan nasihat. Itu ya, itu ada hikayatnya, ada cerita seperti itu. Silakan kalian kaji untuk perbandan ilmu ya, supaya kalian banyak mengetahui tentang hikayat-hikayat ya ulama salafus sholih. Itu buat iktibar ya, buat pelajaran bagi kita ya. Wa khukiya annal khalifah Harun ar-Rasyid wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.